Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Sarjana Entertainment. Hari ini kita lagi jalan-jalan di kota Banda Aceh, yaitu tepatnya kita sudah berada di kuburan, bisa kita bilang kuburan Belanda yang terbesar di Asia, yaitu kuburan Kerkhof yang ada di kota Banda Aceh. Sebenarnya kuburan ini bukan saja dihuni oleh orang Belanda, tapi ada orang Jepang, ada orang Israel, dan berbagai macam jenazah-jenazah hasil dari perperangan Belanda dengan rakyat Aceh. Untuk lengkapnya, ayo langsung kita masuk ke dalam, kita lihat bagaimana isi dalam kuburan itu. Apakah benar ada banyak kuburan-kuburan, ada kuburan orang Belanda, Jepang, atau Korea, atau kuburan orang Israel. Kita lihat di dalam itu. Oke. Kerkhof Pecut adalah kuburan prajurit Belanda yang tewas dalam Perang Aceh dan terbesar di luar Belanda. Kompleks kuburan ini banyak tersebar di wilayah Indonesia, tetapi di Aceh merupakan salah satu kompleks kuburan yang paling luas dengan jumlah korban hampir mencapai 2000 tentara. Kerkhof Pecut ini terletak di pusat kota Banda Aceh dan sekarang menjadi objek wisata menarik, khususnya bagi wisatawan mancanegara, terutama wisatawan asal Belanda. Dan rekan-rekan, dengar-dengar di tengah kuburan Belanda ini terdapat satu makam anak raja yang sangat terkenal di Aceh. Ayo kita lihat siapa raja itu. Rekan-rekan, untuk informasi, yang dimakamkan di sini adalah hasil atau mayat-mayat dari serdadu-serdadu Belanda yang ketika berperang dengan orang Aceh. Ketika perang itu adalah perang yang sangat bermakna atau yang sangat melekat oleh pemerintahan Belanda. Kalau kita lihat, banyak perbedaan dari nisan dari setiap kuburan ini. Ada yang berlambangkan salib, ada berlambangkan seperti batu. Saya tidak tahu itu melambangkan apa. Mungkin itu melambangkan status kuburan itu, atau siapa yang dikubur di dalam itu. Apakah pion-pion, atau yang dikubur situ jenderal atau berpangkat atau tidak, ataupun yang dikubur di situ berbeda agamanya atau berbeda dari negaranya. Kita tidak tahu karena bentuknya beda-beda. Ada yang palang salib, ada cuman seperti batu. Saya tidak tahu juga itu. Di tengah pemakaman Belanda ini, yang saya katakan tadi, ada salah seorang anak dari raja yang dimakamkan, anak dari Raja Aceh yang dimakamkan di tengah makam Belanda ini. Motifnya saya tidak tahu kenapa dimakamkan di tengah permakaman Belanda, karena bisa menggiring opini yang tidak bagus. Tapi makam anak raja ini, yaitu makam Merah Pupuk, salah satu keluarga raja yang katanya difitnah dan difitnah berzina dengan seorang perempuan. Tapi untuk membuktikannya, belum ada penelitian yang membuktikannya apakah betul atau tidak. Ayo kita lihat makam beliau. Di sini ada 3 makam keluarga raja. Sepertinya kenapa dikuburkan di sini, karena lokasi ini dekat dengan komplek Raja-Raja Aceh. Oke rekan-rekan, kita akan menuju ke salah satu makam yang paling menyita perhatian di antara 2000 makam di sini, yaitu salah satu makam dari Jenderal Kohler yang sangat kejam. Tapi sekejam-kejam Jenderal Kohler bisa ditembak oleh rakyat Aceh di depan para prajuritnya. Ayo kita lihat makam jenderal tersebut. Tapi ada catatan sejarah ketika Jenderal Kohler ditembak di depan Masjid Raya itu, di salah satu pohon yang bersejarah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi pohon itu. Catatan sejarah membuktikan mayat Jenderal Kohler dibawa ke Jakarta. Beberapa tahun selanjutnya
dari mayat dari jenderal tersebut dipindahkan kembali ke Aceh. Oke rakan-rakan, setelah saya keliling blok kapten, blok mayor, blok jenderal, saya belum menemukan makam Kohler, sehingga saya memutuskan harus bertanya. Malu bertanya jalan-jalan. Saya sudah dapat makam Kohler yang mana. Ternyata makam Kohler ada di pertama kita. Ayo kita lihat. Capek rakan-rakan. Jalan ke sini, jalan ke sana cari makam Kohler. Ternyata makam Kohler ada di depan pintu masuk rakan-rakan. Lelah sekali kita. Itu makam Kohler. Aduh. Setelah kita jalan-jalan, kita mutar-mutar, ternyata kuburan Jenderal Kohler ada di ketika pertama kita masuknya, bukan di ujung sana. Inilah makam Jenderal Kohler yang ditembak di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Ini dia saksi keganasan tentara rakyat Aceh, perjuangan rakyat Aceh. Jenderal Kohler dan pasukannya berhasil merebut Masjid Raya Baitur Rahman untuk dijadikan basis pertahanan. Kohler dengan 3.000 serdadunya dapat dipatahkan, di mana Kohler sendiri tewas di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Para sniper Aceh berhasil menembak dada kiri Jenderal Kohler hingga tewas pada tanggal yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 14 April 1873. Oke rakan-rakan, kita sudah jalan-jalan di komplek pemakaman ini kurang lebih beberapa menit. Komplek pemakaman ini bisa salah satu referensi wisata sejarah kita, bagaimana kekuatan rakyat Aceh ketika melawan Belanda dulu. Oke rakan-rakan, cukup sekian video kita hari ini. Buat kawan-kawan dan rakan-rakan di rumah yang memiliki referensi wisata baru yang ada di seputaran kita, boleh komen di bawah ini. Dan yang paling penting buat rakan-rakan, jangan lupa rakan-rakan subscribe channel Sarjana Entertainment agar kita lebih semangat buat videonya.